Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Telah hadir beberapa narasumber dan Sekretaris Jenderal API. Kepada yang terhormat Ibu Betty Gunawan selaku Sekretaris Jenderal API. Selamat pagi Ibu Betty. Yang kami Selamat pagi. hormati beberapa narasumber Bapak Krisna Syarfuan, Komisaris Independen PT Danatama Makmur Sekuritas. Selamat pagi Pak Krisna. Ya, selamat pagi. Yang pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Ayudia Muhammad Arif, Research PT Elite Sekuritas, PT Elite Sukses Sekuritas. Selamat pagi Pak Ayudia. Pagi, Pak. Baik, yang kami hormati Bapak Fani Rifki selaku Kepala Wilayah Jawa Tengah 1 PT Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Fani. Selamat pagi, Mas Rio. Baik. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu peserta literasi keuangan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan Semarang secara online dengan tema optimalisasi sinergi untuk mendorong literasi keuangan secara masif dan merata guna mendukung kesejahteraan keuangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan subtema pada acara pagi hari ini adalah dari menabung berinvestasi, langkah nyata mencapai kesejahteraan finansial. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung acara pertama dimulai kata sambutan oleh Sekretaris Jenderal API kepada Ibu Betty, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini suara saya jelas ya, bisa kedengaran ya. Jelas, Bu. Jelas, Oke, Bu Betty. tentu saja yang saya hormati kepada para narasumber, dalam hal ini Pak Krisnagara, Pak Ayudya, Bapak Fani, kepada panitia yang telah mengatur acara hari ini, dan tentu saja kepada seluruh peserta kegiatan literasi keuangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat karunia-Nya lah maka kita hari ini bisa berkumpul walaupun dalam keadaan daring ya atau online pada kegiatan literasi keuangan di Kota Semarang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk literasi hari ini. Bapak Ibu semuanya, perkembangan sektor jasa keuangan dan kemajuan teknologi telah membuka akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan investasi termasuk di dalam dunia pasar modal. Di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan juga berupa meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko dalam berinvestasi. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi fondasi utama bagi masyarakat supaya kita semua bisa mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Bapak Ibu semuanya, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 di tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat, kegiatan edukasi seperti ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. POJK tersebut juga telah menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, pelaku usaha, jasa keuangan, dan seluruh pemangku kegiatan dalam membangun masyarakat yang semakin paham keuangan serta memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan jasa keuangan. Pasar modal tentu saja merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Diharapkan melalui pasar modal, masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan aset melalui investasi, tetapi juga turut berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun demikian, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang baik, bukan sekedar mengikuti tren atau informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi melalui kegiatan hari ini,
kami berharap semua peserta memperoleh pemahaman yang baik mengenai dasar-dasar investasi pasar modal, mengenal berbagai instrumen investasi, memahami prinsip pengelolaan risiko, serta semakin waspada terhadap berbagai bentuk investasi ilegal dan penipuan yang berkedok investasi. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber yang hari ini bersedia untuk membagi pengalaman dan memberikan literasi kepada kita semua, kepada PT Bursa Efek Indonesia, dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita dapati hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi investor yang bijak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Mas Rio, izin suaranya belum kedengeran, Mas. Pak, masih di mute, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Betty yang telah memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Uh, Tidak berlama lagi, langsung saja acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator. Kepada Bapak Fani, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rio atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati di sini Bapak Ibu dari API, Ibu Betty Gunawan, dan juga Ibu Lili Wijaya, Mas Sandrio Novan, dan juga dua pembicara, Bapak Krisna Raga Sarfuan dan juga Mas Ayudhya Muhammad Arif. Salam kenal, saya Fani Rifki dari Bursa Efek Indonesia. Sehari-hari saya di kantor perwakilan Jawa Tengah 1 di Semarang, dan saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama Bapak Ibu dan juga peserta sekalian untuk kita belajar bersama. Kembali lagi kita akan belajar mengenai pasar modal, khususnya bagaimana cara kita berinvestasi di pasar modal. Ya, pasar modal kita sudah berusia 48 tahun ya, dan Bursa Efek sendiri sudah berusia 34 tahun. Jumlah investornya juga sudah kurang lebih sekitar 29 juta ya. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu baru sekitar ya mungkin sekitar 5 jutaan ya. Sekarang sudah sangat tinggi sekali. Tetapi yang perlu kita pahami adalah jumlah investor yang besar tentu saja dibarengi dengan PR, yaitu bagaimana kita meningkatkan literasi. Ya, jadi jumlah yang besar itu juga harus diiringi dengan kecerdasan investor, di mana hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal pasar modal dengan baik, dan juga bagaimana kita nanti bisa menjadi investor yang cerdas dengan kita memahami karakter instrumen di pasar modal, dan juga bagaimana kita menyelaraskan profil risiko kita dengan karakteristik instrumen yang nantinya akan kita beli gitu. Dan hari ini kita sangat terhormat sekali bisa mendapatkan materi dari seseorang yang sudah berpengalaman di dunia keuangan, khususnya pasar modal, perbankan, dan juga di beberapa perusahaan. Beliau adalah Bapak Krisna Raga Sarfuan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, salam kenal, Pak. Senang sekali hari ini bisa mendengar Bapak nanti memberikan materi terkait dengan industri pasar modal, Pak. Ya Allah, Pak Fani, terima kasih. Ya, Pak Krisna Raga Sarfuan, ini beliau adalah seorang profesional senior yang sudah mengabdikan lebih dari puluhan tahun karirnya di industri keuangan di Indonesia. Saya lihat beliau pernah menjadi Vice President Citibank, kemudian juga menjadi Direktur Utama salah satu perusahaan sekuritas, dan saat ini dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Danatama Makmur Sekuritas. Nanti kalau saya lihat materi beliau akan bercerita mengenai
pasar modal. Saya yakin beliau nanti akan memberikan insight yang luar biasa karena beliau menjadi pelaku sejarah ya bagaimana pasar modal Indonesia sejak dulu dirintis sampai dengan maju seperti saat ini. Nah, tentu saja beliau nanti akan banyak memberikan nasihat ya, kemudian juga tips kepada para anak muda yang saat ini berkeinginan untuk menjadi investor di pasar modal dan bagaimana memanfaatkan pasar modal ini sebagai alternatif investasi. Tidak berpanjang kata, monggo Pak Kris Narga Sarpuan untuk memberikan materinya. Oh, baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, juga kehormatan saya untuk ngobrol-ngobrol di forum ini. Ya, apa yang kita bisa diskusikan, mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat bagi semua. Ya, jadi bisa Pak Rio bisa disampaikan apa? Saya punya materi share screen ya. Baik Pak Krisna. Ya. Oke, siap. Halo. Ya, ini kan tujuannya untuk literasi ya keuangan. Jadi kepada calon-calon investor ya izinkan saya panggil adik-adik yang terhormat. Saya ingin memberikan gambaran lah sedikit mengenai pasar modal ya. Ya, pasar modal memang ini tercipta ini bukan karena kebetulan atau gimana ya. Di dunia manapun ada itu yang namanya pasar modal ya. Di mana di dalam forum pasar modal itu ya pada dasarnya yang ingin mendapatkan dana masuk ke situ, yang mempunyai kelebihan dana juga bisa masuk ke situ ya. Tentu pasar modal ini tidak sembarangan ya. Nah, ada yang mengawasi. Malah zaman saat ini pasar modal dimanapun ini apalagi sudah zaman digitalisasi viral itu diakses oleh luar negeri ya. Jadi luar negeri pun melihat dan perkembangannya dan juga kualitatif dan lain-lainnya. Maka itu ini benar-benar legitimate-nya tinggi sekali dan peraturannya cukup ketat ya. Nah, karena pasar modal ini juga membawa hubungan dengan ekonomi negara ya. Jadi pasar modal kita berkembang, ya ekonomi kita juga berkembang juga ya. Pasar modalnya tidak berkembang ya nanti ekonomi kita juga kurang berkembang, bukan tidak berkembang, berkurang jadi ya. Situ. Ya next slide. Bisa diganti slide-nya ya. Jadi manfaat pasar modal ya sebagai sumber pendapatan negara ya tentu salah satunya ya pajak dan juga negara pun juga bisa akses juga ke situ dengan adanya penjualan obligasi dan lain-lain. Menopang perekonomian suatu negara ya dengan sendirinya pasar modal itu berkembang ya transaksi berkembang, perusahaan-perusahaan yang sebagai emiten di pasar modal juga berkembang ya. Wahana investasi bagi para investor. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan, kita ini umpamanya sebagai calon investor ya. Let's say kita punya dana, kan nggak mungkin dong dana itu. Nah, sebelum bilang kita punya dana, nah ini kita harus timbang-timbang. Ya, umpamanya saya punya 100, saya harus timbang-timbang berapa yang dana ini yang saya bisa investasikan ya. Di situ kita harus bisa memilah-milah. Nah, investasinya juga bisa ke deposito, ke pasar modal dan lain-lain lah ya. Nah, maka itu kita juga harus pandai-pandai mengalokasikan lah ya. Jadi tidak memasukkan semuanya begitu ya. Dan sehingga itu maka itu ini jadi salah satu wahana lah untuk investasi ya. Jadi di dalam pasar modal, nah ini emang cukup besar ya, cukup high tech ya, di mana investor pun besar ini kita bicara investor besar ya, apakah asing, apakah Indonesia, ya bisa mengambil alih kepemilikan perusahaan ya dengan cara tentu dia membeli saham di pasar ya,
step by step atau ada suatu deal dengan pemilik perusahaan tersebut. Nah, tapi itu merupakan wahana. Dan dengan wahana ini caranya juga transparan, ya. Jadi tidak ada permainan lah kasarnya. Nah, di sini manfaatnya pasar modal kan. Jadi untuk urusan kecil mau untuk urusan besar yang barusan yang saya sampaikan, mengambil ahli kepemilikan perusahaan umpamanya ya. Memberikan jalan untuk membantu jaringan bisnis baru. Ya dengan sendirinya perusahaan yang tercatat di pasar modal itu kan mendapat dipercayai kan. Pertama dia masuk ke pasar modal tidak mudah. Ya, ada syarat-syaratnya, term dan sebagainya. Nah, begitu perusahaan itu masuk ke pasar modal, kepercayaan oleh luar akan tinggi. Ya. Apalagi perusahaan itu mempunyai mempunyai rekanan gitu contohnya, atau dia mau pinjam ke bank gitu kan. Nah, bank maupun rekanan itu akan merasa comfortable. Wah, hebat perusahaan ini, bagus berarti kan, karena dia sudah terregistrasi di pasar modal. Istilahnya itu perusahaan TBK ya. Jadi kalau ada PT bla 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 di belakangnya ada TBK, ya itu perusahaan yang udah listed di pasar modal. Oke, next. Ya, di sini saya bilang ya, pelaku-pelaku pasar modal yaitu emiten, perusahaan yang sudah terregister lah di pasar modal. Dia menerbitkan saham atau obligasi ya. Nah, di dalam mekanisme bisnis itu di situ ada bursa efek ya. Ya. Dan juga pelaku-pelakunya perusahaan sekuritas. Dan di sini juga ada yang disebut manajer investasi. Nanti mungkin teman saya Pak Ayuda bisa lebih jelas lagi lah menerangkan mengenai tugas perusahaan sekuritas maupun manajer investasi. Dan pengawas otoritas jasa keuangan. Dan di sini ada lembaga-lembaga yang sebetulnya lembaga ini penting buat kita karena lembaga ini akan menyimpan saham yang kita punya ya, dan juga dana yang kita punya pun juga sebetulnya aman ya. Karena sudah ada rekening kita di dalam bursa itu. Oke, next. Ya, nah di dalam instrumen di dalam pasar modal itu ya jual saham ya. Ya saham itu plus ada juga obligasi ya, surat utang ya. Ya. Dan ini ada juga produk yang namanya reksadana. Nah, di sini sedikit mungkin saya sampaikan, nanti bisa disampaikan juga oleh Pak Ayudya mengenai reksadana. Nah, ini reksadana ini tujuannya umpamanya kita nggak mau pusing-pusing ya, memilih saham, memilih obligasi dan sebagainya. Kita bisa beli sertifikat, semacam sertifikat reksadana, tentu tipenya macam-macam, di mana reksadana itu dibentuk oleh manajer investasi, ya bisa aja reksadana A. Nah, di situ kita mungkin diterangin dalam reksadana A ini sekian persen dalam bentuk saham, sekian persen dalam bentuk deposito, sekian persen dari surat utang dan lainnya. Itu ada kombinasinya. Nah, itu yang jago-jago lah. Yang jago-jago itu membuat kombinasi sehingga returnnya cukup baik ya. Ada lagi exchange trade fund, yaitu untuk memperdagangkan reksadana. Next. Silakan. Next. Apabila ada yang mau bertanya, silakan dok. Adik-adik atau calon-calon investor untuk raise hand. Jadi kita bisa berkomunikasi. Nah, keuntungan investasi di pasar modal. Ya, di sini kan kita beli saham. Nah, saham itu bisa menghasilkan capital gain ya. Ya, tentu juga saham kan juga jangan lupa loh, naik turun. Nah, perkembangannya itu sangat dynamic ya. Ya. Lalu apabila kita mempunyai saham, kita berhak atas dividen. Nah, dividen itu adalah apabila perusahaan itu untung, nah sebagian disisihkan, dibagikan kepada pemegang saham ya. Kupon obligasi, nah ini surat utang obligasi ya, dengan kupon ini sama dengan kayak seperti bunga deposito lah ya.
pertumbuhan nilai investasi dan likuiditas yang relatif tinggi. Ya, di sini yang likuiditas yang penting, karena saham itu pun anytime kita bisa jual, bisa beli. Ya, karena itu tidak harus apa ya, tidak dilarang atau ada peraturan nggak boleh harus tunggu ini, tunggu itu. Tidak, langsung dengan perusahaan sekuritas itu kita akan berhubungan kan, aktif kan, jual beli dengan perusahaan itu. Oke, next. Oh ya, ini risiko. Risiko ya, semua itu kan ada risiko ya. Ya sepintas lah di risiko di investasi tentu ada lah. Dan jangan lupa ada istilah kalau apa penerima high risk high return lah istilahnya. Kita kalau mau ambil untung besar tadi risikonya juga cukup tinggi akan mendampinginya ya. Jadi di situ kita harus timbang-timbang. Nah, di sini ada risiko pasar, ya. Risiko pasar karena bergejolak ya pasar ya, ya. Sehingga kita juga harus melihat perkembangan pasar. Nah, likuiditas ya tentu kalau likuiditas ini kalau saya lihat efeknya akan besar apabila investor asing. Oh iya, ini yang saya sampaikan. Memang lokal investor yang tadi sampaikan Pak Fani, kita bangga udah mulai cukup besar, udah ada 29 juta. Tentu kita ingin sekali investor dalam negeri itu lebih besar ya. Karena kalau nanti investor asing lebih banyak, ya kita apa ya kurang 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 apa ya bisa cepat naik turun lah kasarnya gitulah ya. Karena investor asing itu kan mudah sekali dia jual beli saham, di samping itu dia kan bawa dana asing ya. Nah, likuiditas itu penting di dalam perusahaan ini, maka itu kita berusaha investor lokal ini bertambah terus ya. Nah, di sini ada risiko perusahaan. Ya mungkin juga di perusahaan ini kita apabila kita mau beli saham di suatu perusahaan, ya kalau paling aman sih kita harus mengerti lah perusahaan itu bisnisnya apa gitu ya. Kira lalu kinerjanya gimana gitu ya. Kinerja ya, maksudnya salesnya, keuntungannya. Ya, yang nggak kalah pentingnya juga ya mesti kita mengerti juga manajemennya ya. Manajemen dari perusahaan itu kita harus tahu ya komisarisnya, direksinya. Nah, itu kan kita mesti lihat juga profil dia punya background ya. Ya, sehingga kita mengharapkan kan mereka yang menjalankan perusahaan itu supaya bisa apa ya, menghasilkan profit lah kasarnya. Nah, di samping itu saya rasa perusahaan itu juga kita harus melihat bagaimana dia tata kelola ya. Istilahnya apa ya, GCG, Good Corporate Governance ya, tata kelola. Karena perusahaan itu harus dengan tata kelola GCG, dia akan menciptakan transparansi, accountability, juga bertanggung jawab, juga dan independensinya terjaga dan keterbukaan sehingga keadilan ya, fairness ya. Ini perlu dilihat juga itu dia punya tata kelola, manajemen tata kelola dan juga nggak kalah pentingnya ini adik-adik yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kita perlu juga melihatlah mengenai penanganan perusahaan itu terhadap sosial di lingkungan, ya, ya sosial maupun apalagi sekarang ya ada pressure mengenai apa environmental issue, ya. Oke, nah itu mengenai perusahaan ya. Jadi tidak hanya melihat angka saja, tapi melihat non angka tadi ya. Nah, risiko suku bunga ya ini memang terkait dengan urusan makro ya, karena pemerintah ya Bank Indonesia lah ya kan suka naikin bunga, turunin bunga dalam rangka apalah inflasi dan lain-lain ya. Nah tentu naik turunnya bunga yang pemerintah terapkan sedikit pengaruh lah kepada harga saham ya. Nah risiko inflasi ya itu negara kalau inflasinya tinggi dan sebagainya akan pengaruh juga kepada saham. Ya, next. Oh ya, tadi saya sudah singgung ya, peran dan bursa efek. Jadi ada yang mengawasi
Dan tentu juga investor, sekali lagi jangan takut, terlindungi lah ya dengan segala peraturan, dengan segala lembaga yang ada ya. Jadi tidak apa ya, dana kita yang ada di situ boleh katakan aman, tidak diambil kasarnya gitu ya. Tentu saham naik untung, saham turun ya rugi ya dan sebagainya. Bukan uang itu diambil gitu ya, aman. Jadi tentu memang pasar modal harus dijaga transparansi, yang tadi juga perusahaan aja juga mesti ada transparansi. Pasar modal ini juga harus transparansi sehingga pasar mempercayai integritasnya juga tinggi gitu ya. Nah, ini salah satu kegiatan kita mengadakan literasi ya, untuk menyampaikan informasi ya, mengenai apa ya, pasar modal ini kepada masyarakat, khususnya calon-calon investor. Dan juga ini sangat baik sekali buat pemilik dana yang ada kelebihan dana yang memikirkan untuk investasi. Karena sekali lagi investasi bisa kemana-mana, dan juga alangkah baiknya dana yang cukup untuk berinvestasi itu ya dibagi-bagi dan dipilah-pilah menurut yang Anda percaya itu. Ya salah satu ini ya saham. Karena sekali lagi saham ini ya liquid, sangat liquid. Kita bisa jual, kita bisa beli anytime ya. Oke, next. Oke, ya sedikit kesimpulan ya. Ya tadi sudah saya singgung sih ya. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian. Ya emang ini ada kaitan dengan ekonomi kita ya. Ya. Jadi pasar modal berkembang pasti perekonomian kita berkembang ya. Ya. Dan perekonomian kita juga harus berkembang, juga pasar modal akan berkembang. Nah, saling kait mengkait gitu ya. Menyediakan pendanaan investasi yang tadi saya sudah sebutkan, kita punya dana yang kita sudah sisihkan untuk investasi, ini salah satu juga untuk berinvestasi ya. Jadi perlu memahami keuntungan dan risiko ya, tentu tidak ada ya investasi yang pasti untung semua ya. Jadi tentu kita harus bisa lah menjaga bagaimana bisa maksimal returnnya baik dan juga minim lah untuk risiko ruginya itu. Nah, investasi menurut pengetahuan strategi. Ya, memang di dalam pembelian saham ini ya kita ada dua ya. Apakah kita mau investasi jangka pendek ya atau mau investasi jangka panjang. Nah, tentu ya kalian itu nanti akan berkomunikasi dengan perusahaan sekuritas ya. Di situ pasti ada apa ya, relationship manager ya yang bisa berinteraksi dengan Anda yaitu Anda bisa apa ya, diberikan informasi, tapi sekali lagi informasi itu Anda juga harus cernain dengan, apalagi udah zaman sekarang ya digital, kita bisa akses lah ya, melihat apa melalui apa ya, akses lah melihat kinerja perusahaan itu, baik angka maupun portfolio atau profil dari manajemen itu ya. Ya di situ kita juga harus bisa melihat ya. Kelebihan pasar sumber pendana bagi perusahaan, ya tentu pasar modal itu tadi sudah saya sampaikan, perusahaan masuk ke pasar modal itu tujuannya memang untuk mendapatkan dana ya, yaitu dia kan menjual saham sehingga dia bisa dapat dana itu sebagai equity ya, modal. Karena perusahaan kan kalau mau berkembang modalnya harus ditingkatkan ya. Ya. Atau juga dia isu obligasi yaitu surat utang ya. Jadi dia tidak perlu ke bank tapi buat surat utang. Nah, cuma jangan lupa dalam rangka itu mereka pun harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang di dalam peraturan boleh katakan sangat ketat dan transparansi, dan tentu pengawas regulator akan menggali bahwa informasi dari perusahaan itu bukan main-main tapi benar ya, tidak ada apa ya, rekayasa umpamanya gitu ya. Itu makanya syaratnya ketat waktu dia bisa masuk ke pasar modal ini ya. Ya, dengan adanya pasar modal, ya ini indikator. Ya, di mana negara manapun selalu tuh dilihat indikator, waduh pasar modal di Amerika lagi naik atau turun, atau di Jepang naik atau turun, itu seolah-olah kalau dia naik, oh berarti ekonominya bagus gitu kan. More or less kayak gitulah. Jadi sebagai indikator, waktu itu pasar modal kita juga, orang luar negeri juga melihatnya begitu ya.
sarana investasi masyarakat untuk mendapat keuntungan. Ya, sebetulnya ada untung ada rugi loh, jangan lupa ya. Ya, jadi pada dasarnya itulah alternatif untuk kita berinvestasi. Ya, ya. Oke. Kekurangan pasar modal yang belum menyentuh ke segala lapisan masyarakat. Ya, memang kita perlulah inklusif menjalankan ini supaya masyarakat itu awareness itu bisa ditingkatkan terus mengenai pasar modal. Ya, kestabilan kurs sangat mempengaruhi pada harga saham. Oh ya, ini kurs kan ini dolar rupiah. Pengaruhnya itu ya karena tadi asing ya, kebanyakan asing. Kan asing dari luar bawa uang asing kan. Nah, dia lihat kan kalau kurs kita kurang baik naik turun, nah dia akan timbang-timbang lah. Ya ada timbang positif, ada timbang negatifnya gitu. Jadi memang mempengaruhi lah kurs kita naik turun. Tentu kurs kita itu naik turun ya karena ekonomi kita, karena polisi dari pemerintah atau Bank Indonesia ya. Ya. Tidak, sebenarnya ya ini terakhir ini juga ya saya rasa investasi itu tidak hanya untung saja, ada juga yang kurang untung boleh katakan. Oke, saya rasa dari saya cukup ya. Nanti kita terus lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Krisna. Materinya cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana industri pasar modal ini dari awal dulu dibentuk sampai dengan saat ini ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa pasar modal ini terbentuk tidak memang pasar modal ini terbentuk karena adanya kebutuhan pendanaan dari dunia usaha di satu sisi dan juga kebutuhan untuk masyarakat berinvestasi ya, dan juga Pak Krisna tadi menyampaikan pasar modal itu begini, merupakan sebuah alternatif investasi bagi masyarakat dan juga cerminan kondisi perekonomian sebuah negara gitu ya. Seringkali indeks harga saham gabungan ini dijadikan sebagai indikator bagus enggaknya sebuah perekonomian. Saya mengibaratkan kalau wajah kita itu seperti perekonomian suatu negara, maka cermin tempat kita bercermin di depan kita itu adalah kondisi pasar modal. Sehingga apabila wajah kita masih belum rapi, tentu saja di cermin akan terlihat tidak rapi juga. Pak Krisna juga menyampaikan tadi beberapa produk di pasar modal, ada saham, ada obligasi, ada suku, ada reksadana yang masing-masing punya karakteristik dan tentu saja resikonya, sehingga kita sebagai calon investor bisa menyelaraskan mana yang pas untuk kita pilih sebagai alternatif pilihan kita untuk kita berinvestasi di pasar modal. Nah, Mas Rio, apakah ini langsung kita lanjutkan dengan Mas Ayudya atau kita tanya jawab dulu dengan Pak Krisna, Mas Rio? Dilanjutkan saja Pak, langsung ke Pak Ayudi ya. Oke, ya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita. Kalau tadi Pak Krisna menyampaikan terkait dengan industri pasar modal secara umum dan juga produk-produknya, maka Mas Ayudya ini akan menyampaikan bagaimana kita melakukan analisa terhadap pasar modal ini dari aspek fundamental dan juga teknikal ya. Kita tahu kalau kita ingin berinvestasi ya, khususnya saham ini kita tidak boleh tanpa analisa ya, kita harus pakai analisa ya. Kita tahu saham itu naik itu karena adalah alasannya, saham itu harganya turun juga ada alasannya, dan secara garis besar naik turunnya harga saham itu dibentuk karena adanya banyak faktor. Bisa faktor ekonomi satu negara, bisa faktor sektoral di mana perusahaan itu berada, bisa faktor kinerja keuangan dari perusahaan itu,
bisa juga dari sentimen. Nah, ini sentimen ini juga ternyata mempengaruhi. Nah, sehingga kita nanti akan coba belajar dari Mas Ayudya ini faktor-faktor apa yang mempengaruhi sebuah saham itu naik dan turun dan bagaimana kita menyikapi kenaikan dan penurunan saham ini. Tidak berpanjang kata, saya persilahkan Mas Ayudya Muhammad Arif dari Elite Sekuritas menyampaikan materinya. Monggo, Mas Ayudya. Ya, terima kasih Pak Fani. Eh, yang terhormat untuk dari kami kepada Ibu Betty Gunawan selaku perwakilan dari AP, Pak Sandrio Novan, Pak Fani serta senior Bapak Krisna. Terima kasih Pak atas kesempatannya kali ini. Senang bisa bertemu. Pak Dio bisa kasih slide-nya. Oke teman-teman. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang terkait dengan akselerasi keuangan. Akselerasi keuangan ini merupakan sebuah bagian dari konsep di mana akan kita lakukan secara efektif mulai dari menabung, mengelola utang, hingga berinvestasi. Intinya adalah semua hal yang ada di dalam dunia investasi ini betul dan saya sepakat dengan yang setelah disampaikan sama Pak Krisna, semuanya itu nggak tentang untung-untungnya doang, pasti ada ruginya. Jadi di balik sisi positif pasti ada sisi minusnya. Nah, untuk itu dari sisi global dan regional terdapat beberapa tantangan yang saat ini kita hadapi, terutama dari regional kita sendiri. Di dalam negeri juga terlebih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa saya bilang tentunya lebih banyak hal penolakan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dilakukan bagi investor gitu terkait dengan beberapa agenda-agenda pemerintah terutama dari pihak pemerintahan dalam diri kita sendiri. Tantangan pertama itu kita jelasin dari secara global ya teman-teman. Nah, pertama ini kita ada ketegangan dari Timur Tengah, yaitu ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terkait dengan program nuklir Iran, serta persaingan geopolitik pada kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi global. Tentunya teman-teman juga, kita semua juga udah tahu, kondisi Timur Tengah itu memang bisa dikatakan agak suhunya agak berbeda. Kadang tiba-tiba panas, bisa juga tiba-tiba mendingin dan melunak eh, dengan berdasarkan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Untuk itu, teman-teman juga harus tahu di negara Timur Tengah ini banyak sekali energi yang akan bisa diperjualbelikan gitu, terutama minyak. Dan yang kedua, ada pembukuan rebalancing oleh MSCI. Yang teman-teman harus ketahui, MSCI itu merupakan sebuah lembaga penyedia indeks yang digunakan oleh manajer investasi di seluruh dunia sebagai acuan alokasi dana investasi kelolaannya mereka. Nah, karena MSCI melakukan penyesuaian pembobotan saham Indonesia, ya, dalam hal ini adalah di mana manajer investasi ini memberikan freeze, memberikan kebijakan nge-freeze ini terutama pada hal-hal yang menurut mereka ini dapat merugikan investor. Dikarenakan ada beberapa faktor, dan tentunya adalah yang kemarin sempat akhirnya diperbaiki oleh bursa dan SRO kita, itu adalah ada meningkatkan transparansi, memperbesar rasio free float, serta mempermudah akses investor global bagi pasar Indonesia. Dengan berlakukannya freeze sementara yang dilakukan ini, itu berdampak pada aliran dana asing yang tertunda gitu, teman-teman. Dan yang ketiga ada stabilitas kebijakan dalam negeri. Di mana yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi setiap kebijakan kebijakan pemerintah, baik itu fiskal, moneter, maupun regulasi sektoral, pasti senantiasa akan mendapat kritik dari berbagai pihak, mau itu kepentingan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dinamika ini merupakan sebuah proses yang saya bisa bilang ada merupakan hal yang wajar. Apa di kala transisi antara pergantian presiden gitu, karena kan Pak Prabowo sendiri baru menjabat sekitar 2 tahun ini. Tentunya pasti ada kebijakan-kebijakan yang di mana beliau ini ingin pro pada satu kebijakan, namun mengurangi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah berjalan.
Gitu. Nah, hal ini berdampak pada sikap investor yang memilih untuk wait and see gitu, serta mempengaruhi minat investor. Dan yang keempat itu ada pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terkhususnya pada nilai kurs USD maupun SGD, Singapura Dollar, itu juga disebabkan oleh kekhawatiran terhadap defisit fiskal, yaitu kepemimpinan pemerintah lebih besar daripada pendapatannya, serta didorong oleh pelemahan daya beli domestik yang awal sempat menurun, gitu kan, sehingga bisa berdampak pada industri di mana bahan impor menjadi lebih mahal, dan ini menekan margin keuntungan perusahaan yang banyak menggunakan bahan-bahan oleh impor. Dan yang kelima ada terkoreksinya emiten besar yang mendorong pelemahan indeks. Dan yang perlu kita ketahui dan semuanya juga teman-teman investor rasakan adalah ketika emang saat kemarin ISG itu menyentuh level 9.000, situ level euforia kita itu berbeda gitu. Di mana investor, nggak cuma investor, semua teman-teman analis sampai banyak sales-sales juga dari sekuritas itu merekomendasikan beli investor. Karena apa? Kondisi saat itu bisa dibilang market kita tuh sangat baik gitu kan, dengan kondisi fundamental kita yang baik, ekonomi kita yang baik, MSCI dari investor asing itu juga mendukung dengan baik gitu. Jadi kayak nggak ada untuk sebuah alasan di mana oh tiba-tiba IHSG bisa turun dalam gitu. Paling ya bisa saya bilang adalah koreksi-koreksi sehat di mana setiap kali ada penguatan pasti akan ada penurunan gitu teman-teman. Itu next slide aja Pak. Oke, di selanjutnya ini saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan investasi dan trading. Teman-teman juga harus mengetahui. Jadi di setiap kali kita berinvestasi itu, kadang teman-teman termasuk investor-investor awam kadang suka bilang kayak, iya saya investasi. Tapi ketika dilakukan investasi, dia 2 hari, 3 hari jual gitu teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk meluruskan lagi bagaimana ya, investor ini dihadapkan sama dua porsi atau dua pilihan investor. Yang pertama itu ada investor trading. Investor trading ini adalah jual beli aset jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dan dari fluktuasi harga. Sedangkan kalau investor ini penempatan modal dalam jangka panjang dengan harap peningkatan nilai aset dalam jangka panjang. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika kita trading ini kemungkinan besar untungnya 2-3%, it's okay, bisa take profit. Sedangkan kalau investasi penempatan modal jangka panjang ini nggak bisa cuma berharap 2-3% gitu, karena ada faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan oleh teman-teman investor ini sendiri. Nah, dari segi jangka waktu, trading ini berorientasi jangka pendek, sedangkan investasi itu dilakukan dalam jangka panjang. Biasanya investasi jangka panjang itu disiapkan oleh investor-investor dengan dana yang bisa dibilang besar atau berlebih, serta dilakukan bersamaan dengan mitigasi-mitigasi risikonya. Nah, yang ketiga ini ada strategi. Yang pertama itu kalau untuk trading pasti menggunakan analisa teknikal, mau itu candlestick serta indikator-indikator untuk menentukan waktu jual dan beli. Sedangkan kalau apabila ingin berinvestasi, berfokus pada analisa fundamental, laporan keuangan, prospek bisnis, dan potensi pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk dari sisi risiko, trading ini bisa dibilang middle to high karena bisa berubah drastis dalam waktu singkat gitu teman-teman. Sedangkan kalau investasi cenderung lebih rendah risiko karena aset dihitung pergerakannya dalam kurun waktu yang bisa dikatakan paling tidak 1 tahun. Tapi tetap ketika 1 tahun ini pasti akan ada bisa dibilang guncangan atau pergerakan-pergerakan yang dimana kami pun dari sisi analis juga tidak bisa memperkirakan gitu. Next ya Pak. Nah, ini saya sedikit menjelaskan terkait dari yang Pak Kris. Nah, tadi sudah menjelaskan. Yang pertama itu ada instrumen investasi di mana saham. Teman-teman juga sudah pasti udah jelas tadi dari apa yang dijelaskan oleh Pak Krisna, di mana saham itu merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan capital gain maupun dividen. Yang kedua ada emas. Emas ini merupakan sebuah instrumen investasi klasik yang memang dari dulu sudah ada. Ya, bisa dikenal dengan aset lindung atau teman-teman bisa dengar safe haven, di mana ketika kondisi tidak stabil, aset seperti emas ini akan banyak diburu oleh
investor. Dan yang ketiga ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan janji pembayaran bunga atau kupon secara berkala. Nah, banyaknya itu investor-investor yang berinvestasi di obligasi merupakan investor institusi yang dimana mereka sudah menentukan target investasinya sendiri. Anggaplah saja misalnya kuponnya itu range-nya sekitar 4,5 sampai 6-7%. Itu biasanya mereka akan mendapatkan obligasi dengan tenor itu biasanya ketika baru rilis ada beberapa seri, bisa seri A atau seri B, di mana seri A ini tuh cenderung mungkin kalau untuk yang korporasi sekitar 3 sampai 5 tahun, sedangkan seri B ini di level 5 sampai 7 tahun dengan nilai kupon yang sangat berbeda. Sedangkan kalau untuk deposito, deposito merupakan surat pinjaman dari bank dengan tingkat bunga rendah serta risiko yang sangat rendah. Nah, kalau untuk reksadana sendiri merupakan penyimpanan dana dari investor yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi dalam portofolio efek yang diperjualbelikan. Jadi secara nggak langsung teman-teman menitipkan dana teman-teman itu kepada manajer investasi untuk dikelola. Sedangkan kalau untuk properti, investasi itunya ya teman-teman pada tahu berupa rumah, tanah, ruko, itu yang bisa teman-teman sewakan. Tuh, next ya Mas. Nah, kita udah mulai masuk agak dalam. Pertama ini ada analisis fundamental. Fundamental adalah menilai nilai intrinsik suatu aset berdasarkan faktor ekonomi, keuangan, dan industri. Tujuan utama analisis ini menentukan apakah suatu aset itu under value terlalu murah atau over value terlalu mahal dibandingkan dengan harga pasarnya saat ini. Dan yang kedua ada analisa teknikal. Analisa teknikal merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis pola pergerakan harga berdasarkan data historis. Ini berfungsi pada grafik harga, tren pasar, indikator teknikal untuk menentukan titik terbaik dalam menjual atau membeli aset. Nah, di sini investor yang mengandalkan analisis fundamental kemungkinan besar adalah investor jangka panjang. Sedangkan kalau untuk trading, ya, investor akan menggunakan analisis teknikal. Next ya, Mas. Ini ada contoh analisis fundamental dan teknikal. Nah, ini pertama dari sektor keuangan, di mana yang teman-teman ketahui juga ada dua perusahaan yang saya ambil contoh. Ada yang dari swasta, yang pertama BCA, sedangkan yang kedua ini adalah BRI, di mana top line-nya ini sendiri pendapatannya itu bisa saya bilang besar banget gitu kan. Bisa sampai 29 triliun gitu untuk BCA di kuartal 1 2026, sedangkan BRI ada di level 52,8 triliun yang dimana keduanya ini sama-sama tumbuh gitu. Sedangkan dengan dari sisi laba bersih ini juga bisa dibilang kedua emiten ini terus bertumbuh secara optimal dan berkesinambungan dengan mencatatkan kinerja yang bisa dibilang extraordinary gitu. Saya bilang karena di mana BCA sendiri kita tahu bank swasta terbesar di Indonesia, sedangkan BRI bank rakyat Indonesia yang bisa dibilang juga jaringannya sampai ke desa-desa gitu. Itu kalau dari sisi analisis fundamental. Sedangkan kalau dari sisi teknikal yang di bawahnya ini kita bisa gambarkan gitu. Dimana yang sebelumnya dari sisi fundamental ini kedua perusahaan ini emang bisa dibilang sangat bagus kinerjanya. Loh, tapi kok di sisi lain kenapa harga sahamnya justru turun gitu. Nah, di sini ada sebuah perbedaan di mana sisi fundamental dan sisi teknikal itu biasanya harusnya ketika emang kondisinya normal dan baik itu akan saling beriringan. Jadi ketika fundamentalnya ini baik, otomatis teknikalnya akan baik. Tapi ketika saat marketnya sedang tidak baik-baik saja seperti yang saat ini yang tadi saya bilang ada terjadi koreksi dalam pada IHSG, ini semua akan berbalik arah. Karena apa? Karena investor jangka pendek akan lebih memilih untuk melakukan trading. Sedangkan investor jangka panjang yang awalnya sudah melakukan pembelian, bisa dibilang kayak mereka mengalami floating loss. Yes, betul. Tapi satu sisi kita ingat juga, kalau misalnya investor jangka panjang, itu mereka pasti memikirkan adalah pembesaran dividen. Besaran dividen untuk kedua bank ini saya contohkan, kalau saya nggak salah ingat itu di atas 8% per tahun. Apabila dia udah investasi 8% dengan harga sekian, apabila memang investor ini memiliki jumlah investasi yang besar, pasti mereka
besar kemungkinannya akan melakukan pembelian kembali di luar hak yang sudah mereka punya. Jadi bisa juga dari dividen yang mereka terima, mereka investasikan kembali. Itu kalau untuk dari segi sektor keuangan. Next ya. Nah, selanjutnya kedua ada di telekomunikasi, di mana saya mengambil contoh perusahaan Indosat dan WiFi. Nah, ini kan sebenarnya berbeda nih. Kalau yang tadi besar besar swasta sama besar punya pemerintah. Kalau ini dua-duanya swasta, tetapi kita bedakan dari size gitu. Di sini juga tertampil adalah Indosat membukukan pendapatan di kuartal 1 2026 sebesar 15 triliun dengan di top line. Sedangkan di bottom line ini 1,9 triliun. Dari top line hingga bottom line itu terdapat peningkatannya cukup signifikan, double digit. Sedangkan untuk perusahaan WiFi, ini bisa saya bilang merupakan idaman investasi di tahun 2025 gitu. Sedangkan di tahun 2026 ini labanya ini meningkat teman-teman sampai 237%. Dengan laba bersih yang meningkat hampir 100% gitu. Nah, dari sini juga teman-teman bisa mendapat gambaran bahwa sekelas perusahaan Indosat aja yang sebesar ini chartnya juga naik turun gitu dari segi teknikal. Nah, sedangkan perusahaan WiFi yang labanya segitu besar dan peningkatannya segitu besar juga sama mengalami penurunan gitu, teman-teman. Next ya. Nah, ini merupakan lanjutan aja teman-teman, di mana top down analysis. Pendekatan top down ini dilakukan dari makroekonomi, kemudian menentukan sektor industri dan memilih pada perusahaan tertentu. Nah, jadi posisinya dari atas ke bawah, di mana makroekonomi itu melihat pertumbuhan ekonomi negara dari PDB, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan faktor global. Yang kedua ada sektoral, di mana investor ini langsung memilih sektor apa yang sekiranya bisa atau menghasilkan return yang lebih baik ketimbang eh, sektor lainnya berdasarkan kondisi makroekonomi. Dan yang ketiga ada analisis perusahaan, memilih perusahaan dengan fundamental terbaik dalam sektor yang telah dipilih. Next. Nah, bottom up analysis ini kebalikan dari yang tadi. Pendekatan bottom up ini berfokus pada kinerja individu perusahaan tanpa memperhatikan kondisi makroekonomi atau sektoral. Di mana laporan fundamental perusahaan itu dinilai lebih pasti. Jadi, kenapa dinilai lebih pasti? Karena di mana investor ini langsung meneliti model bisnis, inovasi, dan strategi perusahaan dalam ekspansi. Yang kedua adalah nilai valuasi saham membandingkan valuasi dengan persaing di industri yang sama. Dan yang ketiga adalah nilai prospek jangka panjang perusahaan. Di mana perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Next ya, Mas. Nah, kalau untuk yang ini merupakan lanjutan dari yang tadi, analisis rasio fundamental perusahaan, di mana IPS ini sebenarnya kerumus-rumus aja teman-teman. Jadi ya teman-teman harusnya bisa dengan mudah, terutama untuk teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi untuk bisa mempelajari ini, di mana kayak earning per share itu laba bersih dibagikan dengan jumlah saham beredar, PR ini harga saham diberikan dengan EPS, nilai buku itu harga saham saat ini dibagi nilai buku per saham, return of equity ini laba bersih dibagikan dengan ekuitas, DER ini labels dibagi dengan ekuitas, dan dividen yield ini dividen dibagikan dengan harga saham. Nah, penilaian rasio saham ini dilakukan untuk menilai kinerja valuasi atau profitabilitas suatu perusahaan, di mana juga rasio-rasio ini umumnya diambil untuk mengambil keputusan investasi. Nah, biasanya kalau dari saya analis sendiri maupun teman-teman, biasanya ketika kita udah tahu pakam-pakamnya dari segi industri, nah kita langsung membandingkan nih menggunakan rasio ini gitu teman-teman. Ini bisa dengan industri sejenis ataupun dengan industri lainnya, baik secara sektoral ya. Gitu. Next. Nah, dari segi fundamentalnya tadi, sekarang analisis teknikal. Analisis teknikal ini pertama adalah menganut history repeat itself, di mana teknikal ini meyakini bahwa pola pergerakan harga saham di masa lalu cenderung akan berulang di masa depan, karena perilaku psikologis investor dalam respon kondisi pasar itu akan bisa konsisten dari masa ke masa, dan itu akan selalu berulang. Dan yang kedua, follow the big money, di mana mengikuti arus uang besar.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengikuti tren yang sedang terjadi, serta meningkatkan ke arah mana masuknya dana dalam jumlah besar. Karena ketika ada dana masuk dalam jumlah besar, itu biasanya akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan gitu teman-teman. Biasanya juga dilakukan oleh investor institusi maupun asing. Dan yang ketiga adalah price discount everything. Secara fundamental, harga saham itu dipengaruhi oleh laporan keuangan, pencapaian perusahaan, dan berbagai informasi lainnya. Namun, analis teknikal beranggapan bahwa seluruh investasi tersebut sesungguhnya sudah tercermin dari harga saat ini, sehingga pergerakan saham itu sudah mempresentasikan suatu informasi yang tersedia di pasar. Next. Nah, ini ada contoh-contoh aja teman-teman. Yang pertama ada line chart. Line chart ini pergerakan harga berdasarkan satu titik data. Biasanya ditentukan dari harga penutupan. Sedangkan kalau untuk bar chart, setiap grafik yang mewakili satu periode waktu. Nah, ini biasanya kita setting itu untuk harian, namun bisa disetting juga sampai ke 15 menit teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk candlestick ini menunjukkan body chart di mana pembukaan dan penutupannya itu menunjukkan harga tertinggi dan terendah dalam suatu periode waktu hari. Next. Nah, ini yang penting adalah teman-teman juga harus mengetahui di mana saham itu tadi nggak selalu untung, ada juga rugi gitu. Nah, tren pergerakan harga saham ini, saham bisa dikatakan bullish, di mana pergerakannya itu harga cenderung menguat ke atas dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya ketika bullish ini, banyak investor itu pada bisa kita bilang melakukan take profit ya teman-teman. Gitu. Mereka pada dapat cuan lebih, beruntung lebih di pasar. Nah, ketika mereka sudah sampai dari level tersebut, biasanya pasar itu akan bergerak bearish, di mana kondisi harga cenderung bergerak menurun ke bawah dalam waktu tertentu. Nah, ketika bearish ini, teman-teman jangan pernah coba untuk kayak melawan pasar untuk membuka posisi buy ya, terutama posisi buy gitu. Karena ketika bearish, terutama dalam bearish panjang, ketika dia akan bullish kembali, ada fase di mana namanya itu sideways. Jadi menggambarkan kondisi harga di mana pergerakan harga saham itu berada pada level atau range tertentu. Dia jadi nggak akan melebihi atas ataupun melebihi bawah, teman-teman. Gitu. Nextnya. Nah, ini merupakan support dan resisten yang harus teman-teman ketahui. Support itu merupakan batas bawah pada pergerakan saham dalam kurun waktu tertentu. Dan biasanya ketika support ini, investor itu melakukan pembelian. Sedangkan resisten ini merupakan batas atas pada pergerakan harga saham dalam kurun waktu tertentu, di mana investor ini melakukan penjualan, teman-teman. Nah, ketika di resisten ini, yang bisa saya bilang tadi, resisten ini apabila dia break untuk melewati level tertinggi, besar kemungkinan harganya akan melanjutkan penguatan. Sedangkan apabila resisten ini gagal untuk dilewati, besar kemungkinan harga ini akan kembali turun ke level sebelumnya, tuh teman-teman. Nah, yang kedua ini merupakan indikator, saya ambil contohnya ini stokastik ya teman-teman. Overbought itu di mana keadaan di tingkat permintaan tingginya minat permintaan disebabkan oleh berita positif baik dari industri makroekonomi yang dapat mendorong investasi untuk melakukan pembelian saham. Sedangkan untuk oversold, di mana melemahnya permintaan disebabkan oleh berita negatif maupun tekanan jual yang tinggi sehingga dapat mendorong investor untuk melakukan pembelian. Apa itu teman-teman? Next ya Mas. Oke, ya sekian dari saya. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa sama-sama membahas terkait dengan potensi market untuk saat ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Ayudya, sama-sama Sama-sama. analis dari PT Elite Sukses Sekuritas. Ya, jadi teman-teman tadi kita sudah dapat ilmu baru dari Mas Ayudya ya, bahwa kalau kita mau investasi di pasar modal itu memang kita perlu menganalisa ya. Ada banyak faktor tadi Mas Ayudya menyampaikan, ada faktor geopolitik, ada faktor ekonomi, ada faktor sentimen, dan kita bisa menggunakan beberapa tools, baik itu fundamental maupun technical. Tadi di fundamental Mas Ayudya juga menyampaikan metode top-down analysis,
Kemudian dari sisi teknikal, Mas Aida juga menyampaikan teknik bagaimana kita menentukan timing untuk beli dan jual, ada pattern, ada apa namanya tren, ya, ada uptrend, ada downtrend, kemudian sideways, dan kemudian beberapa indikator ya, baik itu support resisten maupun yang lainnya. Disinilah nanti kita akan diskusi teman-teman, dan terima kasih sebelumnya kita sampaikan kepada banyak teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada kelompok studi pasar modal Antas Diponegoro, kelompok studi pasar modal Polines, ya, sekolah vokasi Undip, ya, kemudian juga UIN Salatiga, ada Universitas Pandanaran, ya, kemudian dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ya, kemudian dari Ustaz 17 Agustus Semarang, ya. Nah, banyak sekali yang hadir di, ada UMK, Universitas Muria Kudus, ada ICPS, Investor Community Pancasakti Tegak, ada ISP, Investor Saham Pemula Semarang, dan masih banyak lagi teman-teman dari beberapa KSPN, kelompok studi pasar modal. Dan kalau kita lihat di sini ada yang sudah bertanya melalui chat, ya, Iya. dan nanti akan kita kasih reward ya bagi teman-teman yang sudah bertanya, dan kita akan pilih 5 penanya terbaik, nanti akan mendapatkan top up RDN dari panitia, ya. Nah, teman-teman, satu pertanyaan pertama ini dari Shirley. Shirley ini mahasiswa Universitas Diponegoro nih. Pertanyaannya terkait dengan apa indikator yang paling banyak diperhatikan untuk membaca kondisi pasar. Satu. Dan kedua, bagaimana mahasiswa jika ingin berkarir di pasar modal, kira-kira butuh kompetensi yang bagaimana yang perlu dipersiapkan sejak jadi mahasiswa. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Ayudya dan juga Pak Krisna. Monggo Pak Krisna, mungkin Pak Krisna bisa sharing Pak, ini untuk adik-adik mahasiswa ingin karir Pak, berkarir di pasar modal, kira-kira harus disiapin apa Pak? Ya, oke. Nanti untuk berkarir, saya rasa pertanyaan cukup bagus ya. Berarti Anda ini melihat ke depan. Nah, saya rasa memang kita harus apa ya, lihat tantangan ke depan. Nah, tadi umpamanya Anda mau masuk ke pasar modal. Udah jelas tadi udah dibantu ada teman dari apa Budiman bahwa memang untuk masuk pasar modal, kalau Anda mau mendapatkan plus, Anda harus mempunyai izin perorangan itu ya, mendapatkan sertifikasi ya. Ya, di sini adalah di dalam itu WPPE ya atau WPPE dan lain-lain. Itu modal yang penting itu. Kalau bisa itu mendapatkan itu. Memang itu ada training dan ada biaya. Nah, di sini mungkin Anda belum ada dana untuk begitu. Ya, mungkin selain pinjam dari saudara atau Anda ya bisa bekerja dulu di perusahaan tersebut, di perusahaan sekuritas atau perusahaan manapun, Anda apa pakailah dana itu untuk mendapatkan sertifikat itu. Dengan mempunyai sertifikat itu, Anda apply di perusahaan apa di sekuritas, Anda akan apa ya mendapatkan potensi lah untuk diterima dengan baik. Ya, ya namanya pasar modal ya. Jadi memang sebetulnya karena ada analisa dan lain-lain. Nah, di sini Anda juga harus bisa baca laporan keuangan, menganalisa gitu ya. Nah, ini technical ini harus penting, ini sangat penting ya untuk membacakan hal itu. Dari saya itu jawaban sebentar sedikit. Silakan tambahan Pak Ayudya. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau dari saya sendiri, ini yang pertanyaan pertama ya. Nah, indikator apa yang paling baik diperhatikan untuk membaca kondisi pasar saat ini? Kalau untuk teknikal sendiri itu ada banyak ya teman-teman jenisnya gitu. Jadi kayak nggak bisa terpaku dengan satu indikator doang, karena satu indikator dengan indikator lain itu pasti berbeda gitu kegunaannya gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya biasanya itu menggunakan moving average, stokastik, MACD. Nah, ketika tiga sinyal itu udah mulai menentukan hal-hal
positif gitu kan. Biasanya baru akan saya kombinasiin lagi, bisa dari Bollinger Band ataupun yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman mau gitu untuk belajar, ada buku yang cukup bagus gitu. Itu dari John Murphy dan Martin Pring. Itu ada John Murphy itu for Analysis Technical itu bagus. Tapi teman-teman juga harus paham belajar itu nggak ada yang mudah dan itu dia itu cukup banyak membahas dari indikator-indikator sih. Itu situ ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua itu untuk bagi mahasiswa yang ingin berkarir di pasar modal ya. Dan kebetulan juga saya itu berkarir di pasar modal dari tahun 2019 sampai 2000, ya 2019 mau ke 2020 gitu. Itu saya waktu itu masih kuliah. Kuliah itu semester 3 mau ke 4. Nah, di situ saya udah mulai magang-magang sih teman-teman. Nah, dari magang itulah saya bisa dapat pertama itu teman-teman kenal teman-teman dari bursa, kenal teman-teman sekuritas. Nah, sampai itu ada di 2020 saya ngeberaniin ambil itu untuk WPPE. Itu Wakil Perantara Perdagangan Efek. Nah, itu udah bisa dibilang punya satu lisensi itu teman-teman ke sekuritas manapun udah memenuhi lah. Saya bisa bilang gitu. Udah memenuhi apa permintaan dari industri. Pertama WPPE dulu, meskipun sekarang WPPE juga ada banyak ya jenisnya, ada yang pemasaran terbatas, ada yang waiver dan yang lainnya. Itu sih kalau dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Krisna dan juga Ya, Mas Ayudya ya. Pertanyaan dari Shirley tadi. Jadi memang Shirley harus mulai magang ya dan juga mulai mempersiapkan baik itu secara keuangan maupun secara keilmuan bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi ya minimal WPPE. Dan tadi Mas Ayudya juga menambahkan bahwa WPPE itu stages ya, mulai dari WPPE pemasaran, WPPE yang full ya, dan saya kira Full. teman-teman bisa juga mengaktifkan ya kelompok studi pasar modalnya dan juga galeri investasinya karena Bursa Efek Indonesia nanti akan membuat awards ya, di mana salah satu rewardnya adalah pengurus kelompok studi pasar modal akan mendapatkan beasiswa sertifikasi ya WPP. Jadi ada uh, apa manfaat atau sorry ada kesempatan yang teman-teman bisa dapatkan untuk ke arah WPP tadi. Kemudian juga teman-teman juga tadi disarankan untuk belajar fundamental dan teknikal ya, di mana kebetulan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1 di bulan Juli ini akan ada banyak kelas sekolah pasar modal level intermediate ya, di mana di situ ada kelas fundamental, teknikal, kemudian juga pengenalan indeks saham ya. Nah itu bisa teman-teman ikuti di informasinya di Instagram IDX Semarang ya, IDX_Semarang. Monggo teman-teman yang lainnya. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Krisna dan juga Mas Ayudya. Di mana ini pertanyaan dari uh, ya Brian dari ISP ini, Investor Saham Pemula. Ingin bertanya ini Mas Brian ini. Tadi Mas Brian mendengar penjelasan tentang GCG atau Good Corporate Governance. Sebenarnya oke. apa yang dimaksud GCG ini dan bagaimana seorang investor pemula bisa mengetahui apakah perusahaan itu sudah menerapkan GCG dengan baik. Nah, ini monggo Pak Krisna. Ya, oke nih. Pertanyaan bagus ya. Jadi kan adik-adik tahu GCG, Good Corporate Governance, itu mengelola perusahaan, tata kelola perusahaan itu dengan tarif ya. T-nya itu transparansi, A-nya accountability, R-nya responsibility ya, I-nya independent, lalu F-nya fairness. Nah, ini nomor satu yang paling penting transparansi. Nah, apakah perusahaan ini dikelola dan juga informasi angka-angka yang ada di dalam perusahaan itu di neraca atau di profit and loss itu benar-benar bisa dilihat secara transparansi.
Nah, ini penting sekali ya. Jadi itu memang untuk tahu itu ya tentu kita harus melihat itu perusahaan dan juga mempertanyakan. Tentu bukan investor atau Anda yang mempertanyakan, tentu melalui perusahaan sekuritas ya tadilah relationship manager kita untuk menggali mengenai transparansi itu. Kedua, informasi kan. Mereka itu harus memberi informasi selebar-lebarnya. Mereka ada rencana apa, lalu mau jual produk baru, atau ada rencana akuisisi dan sebagainya. Itu juga harus disampaikan. Karena sekali lagi, apalagi dia perusahaan TBK, terbuka ya. Jadi itu yang kita harus, boleh katakan melihat atau mengejar transparansi itu udah sampai di mana gitu kan. Apakah benar-benar dia menyampaikan itu secara transparan. Ya itu penting. Nah, juga tadi saya sampaikan juga pengurusnya siapa gitu kan. Kita harus lihat pengurusnya kan, komisarisnya, dia punya ya CV lah kasarnya, juga direksinya. Nah, mungkin juga nggak kalah pentingnya juga, kita harus melihat organisasinya. Nah, di organisasi itu perusahaan itu cukup baik nggak? Nah, sekarang ini udah zamannya, bukan zaman ya, dia supaya apa ya, tarif ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam organisasi, di bawah Dewan Komisaris, itu harus dibentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan lain-lain. Nah itu juga perlu dilihat karena ini organisasi ini benar nggak memadai lah ya gitu kan ya. Nah itu salah satu itu, jadi itu dia harus fully disclose juga mengenai organisasi itu ya, diterangi juga fungsi dan jabatan dan fungsinya ya. More or less itu penting, itu kita lihat GCG. Mungkin ada tambahan satu lagi juga, CSR yang tadi saya sebut ya, corporate social responsibility. Perusahaan itu care nggak kepada sosial, care nggak kepada environmental issue. Bayangan perusahaan itu pabrik ya, kita mau lihat tuh dia mengelola sampahnya atau bahan bakunya yang merusak lingkungan itu bagaimana. Karena jangan lupa kalau ada sesuatu kan dia bisa ditutup pabriknya itu nantinya. Ya. Ya itulah. Jadi non angka tuh bagus pertanyaan itu. Ini pertanyaan bukan berapa dia untung, berapa dia jualan ya. Itu soal tadi ya, untuk menjaga dia punya sustainability mengenai maka itu GCG harus diterapkan dengan baik. Oke, makasih. Terima kasih Pak Kresna. Ya. Saya kira kita lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya ini datang dari Amanda. Ini Amanda masih Gen Z ya. Dan Amanda ini tanya, gimana untuk mendapatkan capital gain dari suatu saham yang akan dia beli? Dan dalam jangka waktu berapa lama saham ini harus ditahan tanpa mengganggu aktivitas kuliah di saat ketidakpastian indeks dan global seperti ini, dan bagaimana kita bisa memantau indikator net sell dari asing ya untuk bisa mengambil keputusan. Ini monggo Mas Ayudya mungkin yang bisa menjawab. Iya, siap. Untuk Amanda nih agak detail ya, udah mulai paham gitu kan. Levelnya udah bukan level pemula lagi. Jadi kalau untuk capital gain sendiri dari saya sebenarnya bisa didapatkan setiap hari ya. Gitu ya, tergantung dari teman-teman juga mengatur waktunya gimana. Karena kan ketika kita trading juga minimal kita spare waktu itu sekitar eh, setengah jam sampai 1 jam untuk melihat di pergerakan harga saham itu dari awal ya, terutama dari jam 9 sampai jam 10 pagi gitu. Nah, terus di sini juga dijelasin di saat ketidakpastian indeks dan global seperti ini, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk ketidakpastian indeks kita di ESG ini sendiri, saya udah bisa bilang dari my humble opinion adalah indeks kita saat ini tuh jauh lebih baik ketimbang indeks-indeks ya contoh negara lain gitu. Ada di mana suatu negara itu cuma ditentukan oleh dua saham, dua emiten gitu kan. Jadi ya pergerakan indeks itu bisa terlihat tergambarkan dari kedua saham ini gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu, terutama dengan
transparansi yang terus dilakukan oleh bursa, SRO, termasuk pengawasan dari OJK itu buat saya udah sangat bagus gitu karena apa? Jadi dari semua penurunan yang kemarin telah terjadi, bursa, SRO, OJK itu semua berbenah teman-teman. Jadi ketidakpastian indeks saat ini memang terjadi itu murni karena faktor eksternal. Sedangkan dari internal kita sendiri, ketika ada pertanyaan kayak kemarin itu yang paling lagi ramai adalah MSCI yang tadi saya bahas, kenapa dia nge-freeze. Nah, itu dari pihak bursa sendiri juga melakukan perbaikan-perbaikan atau intervensi di mana untuk mengantisipasi supaya Indonesia ini tuh nggak diturunin gitu. Karena kan kemarin itu juga kita juga ramai dari sisi investor, terutama teman-teman analis juga dipertanyakan kayak mungkin nggak sih Indonesia turun ke frontier market, nggak di emerging market lagi gitu. Kalau untuk saya sendiri, apabila diturunkan ke frontier market, itu sebenarnya dari sisi fundamental sendiri tuh kita tuh seharusnya bisa tumbuh lebih cepat dari kemarin gitu teman-teman. Tapi mungkin ini karena ada satu dan lain hal dan berbagai faktor, terutama tiga faktor sih, free float, perdagangan, dan keterbukaan informasi yang masih kurang. Dan kemarin yang sempat dipertanyakan, nah harusnya untuk kedepannya sendiri itu bisa bagus teman-teman. Namun kalau untuk indeks global ini seperti apa, ya itulah namanya dinamika dinamika pasar yang sebenarnya bisa saya bilang harusnya terjadi enggak tapi ya ini terjadi gitu karena ada kepentingan-kepentingan di luar yang nggak bisa kita tolak dan tidak bisa kita pungkiri gitu. Mungkin Bapak Krisna ada Oh tambahan ya, mungkin? boleh. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin Oh pada iya. Amanda ini seperti kayak saya nih, saya juga nggak mau pusing nih kalau mau investasi di situ kan. Ya pertama umur udah tua, kedua sibuk ke golf dan sebagainya kan. Kalau apa aktif melihat apa informasi pasar modal bisa pusing gitu. Golf saya bisa rusak juga. Jadi sebetulnya kalau mau aman, akhirnya itulah cari produk reksadana gitu. Nah, reksadana itu ya baiknya saya minta yang reksadana yang banyak saham deh gitu daripada surat utang. Ya mulai kayak gitu nih. Jadi kalau menurut saya pilihannya ke reksadana aja jadi nggak pusing-pusing kita ini. Tambahan aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Betul. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Krisna dan Mas Ayudya ya. Jadi itu ya, si siapa tadi? Amanda ya. Dari Pak Iya. Krisna tadi juga kita sadar bahwa pasar modal itu nggak hanya saham, tetapi ada juga produk reksadana. Ya, ini bisa juga menjadi alternatif teman-teman untuk entry level ya masuk ke pasar modal dengan instrumen yang lebih low risk gitu ya. Loris Nah, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Krisna dan Mas Ayudya ya. Ini pertanyaannya dari Andika dan juga dari Raihan ya. Pertanyaannya mirip terkait dengan fenomena influencer di media sosial yang banyak kasih rekomendasi nih, di mana masyarakat, investor pemula ini kadang sulit membedakan mana influencer yang memiliki kompetensi dan mana influencer yang hanya viral gitu ya, yang akibatnya teman-teman ini pada FOMO nih ya. Nah, menurut Pak Krisna dan Pak Ayud ya atau Mas Ayud ya, ini gimana kita bisa menyaring oh, apa oh gitu. informasi dari influencer ini? Ya, silahkan Bapak. Ya, mungkin dari saya ini juga pertanyaan juga ada sangkut paut dengan diri saya sendiri ya sebagai orang tua ya. Saya terus terang nggak mengenal urusan saham ini pakai influencer lah gitu ya. Loh, ya, saya nggak itulah nggak pakai lah gitu ya. Yang saya pakai adalah oke, saya jadi nasabah dulu di perusahaan sekuritas. Di situ kan saya ada relationship manager, lalu di perusahaan itu kan ada analisa. Nah, info-info itu dari situ yang saya dengar akan lebih baik ya. Selain itu juga ya pergaulan ya, tanya sama teman-teman juga ya, bagaimana nih keadaan perusahaan itu gitu. Mores kayak gitu sih, menurut saya sih baiknya sih dari tadi ya, dari perusahaan apa sekuritas ya yang mempunyai apa ya profesionalisme tinggi dan kompeten lah kasarnya. Ya, ini tambahan dari saya ya. Oke.
Kalau untuk dari saya Pak, untuk menambah sedikit dari Pak Krisna, ini sebenarnya kalau untuk influencer sendiri di media sosial ini, kalau untuk saat ini ya, saya juga beranggapan di ini. Jadi dibilang mereka tidak tahu, nggak mungkin juga. Mereka nggak tahu, tapi mereka melakukan hal tersebut. Itu faktor pertama. Dan yang kedua, apabila mereka telah membuat konten atau bahasanya adalah mengajak kita untuk berinvestasi atau membeli saham yang telah dia sebut, itu kan sebenarnya dalam tanda kutip kita sendiri itu dalam izin WPPE itu yang tadi sebelum kita sempat bahas itu tuh sebenarnya tuh melarang gitu, karena kayak saya sendiri analis saya bisa ngasih rekomendasi karena saya udah tersertifikasi gitu. Masa kayak tiba-tiba teman-teman bisa langsung percaya gitu dengan investor yang bisa kita bilang kayak bermodalkan uang besar, yes, tadi saya sempat bahas gitu. Tapi satu sisi juga kita harus background check juga gitu. Background checknya gimana? Mungkin ada kaitannya kayak mungkin dia ini dulunya itu memang investor atau mungkin dia ini adalah praktisi atau mungkin juga malah dia akademisi karena dia sudah paham dengan akademisinya ini gimana. Jadi dia beralih ke praktisi. Nah, untuk itu mereka memberikan masukan atau saran jual beli saham itu sendiri. Dan kalau bisa dibilang menyesatkan atau mengikuti tren, bisa dibilang menyesat atau enggak itu tentatif tergantung dari POV-nya teman-teman ini semua. Dan kalau untuk mengikuti tren, ya saya bisa bilang ini kemungkinan besar adalah mengikuti tren perkembangan investasi yang saat ini aja sih. Itu termasuk kayak kemarin IPO lagi nggak ada, sepi, tiba-tiba IPO ada, mereka bikin konten banyak nih kan gitu kan. Nah, itu pasti ada kayak semacam untuk dari sisi saya adalah mungkin endorse yang bisa dibilang ya untuk mengajak kita atau menginfluence teman-teman untuk membeli saham tersebut gitu. Dibilang salah nggak salah, cuman teman-teman bisa lebih selektif aja gitu, lebih mencerna apa yang telah mereka sampaikan gitu. Karena balik lagi keputusan investasi ada di tangan teman-teman semua, jadi jadilah investor yang smart sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bursa Indonesia gitu. Ya, setuju Mas Ayuda dan Pak Krisna ya. Jadi yang paling penting adalah gimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita dan kita harus selalu membiasakan do your own research ya. Harus belajar bagaimana melakukan analisa dan kata Warren Buffett ya, risk come from not knowing what are you doing ya. Jadi resiko itu tidak datang dari mana-mana tapi justru datang dari kita sendiri yang minim kompetensi ya. Jadi kita nggak perlu terlalu depend on influencer ya. Kita harus meningkatkan kompetensi kita, maka kita akan punya metode dan juga cara tersendiri atau metode tersendiri untuk melakukan investasi kita. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan dari Eka Rahmawati. Eka Rahmawati ini mahasiswa di Tegal, yaitu di Universitas Harkat Negeri. Nah, ini di Tegal ini. Nah, ini Eka ini pengen beli saham, tapi karena waktunya terbatas, karena dia seorang mahasiswa aktif, dia pengen bisa melakukan screening. Dia ingin melakukan screening saham apa yang secara fundamental itu dianjurkan, dan karena jumlahnya sangat banyak saham itu di bursa, maka bagaimana dia melakukan apa istilahnya itu, perusahaan mana yang sebaiknya dianalisis lebih dahulu. Nah ini Pak Krisna dan Mas Ayudya, monggo. Ya, ya, kalau ya dipikir-pikir pertama inilah kita lihat kira-kira industri apa nih yang lagi apa yang baik ya saat ini ya dengan keadaan geopolitik, gejolak dan sebagainya. Pertama industri itulah. Nah, contoh lah umpamanya industri kesehatan. Saya pikir bagus tuh ya industri kesehatan karena kan kondisi apapun kan orang pasti ada hubungan dengan sehat kan harus menjaga kesehatan. Jadi aktivitas di perusahaan kesehatan akan cukup tinggi. Ya ini salah satu contoh lah. Mungkin melihat dari bisnisnya lah ya. Ya di industri mana. Nah dari situ melihat perusahaan itu besar kecilnya atau medium ya. Nah itu kan ada plus minusnya ya. Perusahaan besar atau medium atau kecil ya. Ya saya rasa itu dan terakhir ya tadi ya manajemen
daripada perusahaan itu ya, dia punya pengurusnya lah kasarnya. Ya itu mulai disitulah screening dimulai lah untuk memilih-milih. Oke. Silakan Pak Yudya tambah. Ya, kalau dari saya sendiri proses screening lebih efisien ya. Sebenarnya saya Ya. sependapat dengan Pak Krisna, kita lihat dari sisi industrinya bagaimana. Cuman kalau saya untuk saat ini pribadi, saya akan lebih memilih untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang lebih defensif daripada penurunan ISG saat yang kemarin terjadi ya. Jadi di mana saya akan lebih memilih kayak perusahaan-perusahaan yang punya beta besar gitu. Jadi ketika perusahaan ini betanya baik gitu, jadi ketika perusahaan ini harga sahamnya meningkat, otomatis indeksnya juga akan meningkat gitu. Nah, saya biasanya akan lebih memilih perusahaan-perusahaan dengan yang masuk dalam kategori beta sendiri. Cuman kalau misalnya saya untuk trading atau gimana caranya saya mengalahkan return ISG, saya akan mencari perusahaan-perusahaan alpha gitu. Nah, perusahaan alpha ini gimana? Nah, perusahaan alpha ini dicari berdasarkan pengalaman serta konsistensi dari si emiten ini sendiri. Jadi pengalaman investor sama konsistensi dari emiten ini sendiri gitu dalam melakukan operasional sehingga bisa mencerminkan kinerja saham ini lebih baik gitu teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Ya, bagus. Yes. Ya, terima kasih Pak Kresna dan Mas Ayudya ya. Pertanyaan dari Eka tadi ya. Jadi Eka nanti bisa mulai belajar bagaimana melakukan fundamental dan men-screening sahamnya berdasarkan indikator-indikator fundamental tadi. Harus belajar cara menentukan bagaimana letak informasi laba perusahaan dan juga menentukan apakah perusahaan itu defensif ya, tahan banting terhadap dinamika ekonomi, di mana perusahaan itu terbukti bisa menghasilkan pertumbuhan laba yang konsisten. Nah, Ya, ada tambahan dikit nih bagus dari Pak Budiman ya. Jadi biasanya di perusahaan efek itu ada tim riset Mbak Eka ya. Jadi itu tadi kalau Anda udah nasabah di salah satu perusahaan efek, Anda bisa tuh minta risetnya yang Anda minta rekomen lah, riset mana Anda mau pelajari dulu. Oke, terima kasih. Jangan oh ya lupa betul support ya teman-teman kalau untuk belajar atau gimana, belajar dulu sendiri, bergaul atau berteman dengan komunitas itu juga baik dan yang penting adalah teman-teman juga harus tahu bahwa dari sisi sekuritas ini juga kemungkinan besar nggak akan nggak akan untuk melakukan hal-hal yang aneh karena ada tanggung jawab serta kredibilitas dari sisi emiten, perusahaan efek maupun analis ini yang harus dipertaruhkan apabila melakukan rekomendasi yang asal-asalan tuh teman-teman. ya, betul, setuju sekali. Jadi Mbak Eka dan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sekuritas di mana tempat Mbak Eka dan teman-teman berinvestasi. Jadi perusahaan sekuritas tidak hanya memiliki layanan jual beli, tapi juga ada layanan riset ya yang bisa dimanfaatkan dan juga tanya-tanya tentu saja. Nah, jadi teman-teman Ya, tadi terima kasih sudah meramaikan dan juga berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Ada Mbak Shirley, kemudian ada siapa tadi ya, Brian ya, terus juga ada Amanda, ada Andika dan juga Raihan serta terakhir tadi Eka nanti akan mendapatkan top up RDN 50.000 ya. Silakan nanti menghubungi nomor panitia, nanti akan saya share di chat. ya, Nah, jadi begitu Pak Krisna dan juga Mas Ayudya. Tadi sudah banyak teman-teman yang melakukan diskusi ya. Dan terakhir mungkin Pak Krisna dan Mas Ayudya punya pesan ini kepada para investor atau calon investor yang akan berinvestasi di pasar modal. Silakan Pak Krisna. iya, maksudnya ya kita mau kerja pun kan di dalam perusahaan. Ya, jadi mau beli saham pun juga melihat perusahaan. Jadi emang baik sekali dari sekarang kita udah bisa melihat membaca perusahaan lah, menilai ya.
Ya nggak usah dalam-dalam menganalisa ya, melihat salesnya, profitnya, dia punya tata kelola gitu ya, bisnisnya apa. Nah itu saya rasa dari situ mulailah mau nggak mau kita mesti mengerti. Sekali lagi kan nggak jadi investor pun kan kita nanti kerja di perusahaan, sehingga juga kita mesti mengerti kinerja perusahaan ya. Saya salut kepada teman-teman yang bisa mulai itu menganalisa perusahaan. Ya, baik, makasih. Oke, kalau untuk dari saya sebagai tambahan dan penutup, buat buat terutama untuk teman-teman yang masih mahasiswa ya, investor baru saat ini, yang pertama jangan FOMO, yang kedua adalah tetap fokus pada diri sendiri terus belajar, dan yang terakhir dan yang termasuk saya bilang yang paling penting adalah yuk sama-sama untuk memajukan bursa Indonesia. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Krisna dan juga Mas Ayudya ya. Jadi memang mau nggak mau kalau kita memutuskan untuk menjadi investor di pasar modal, pertama yang harus kita lakukan adalah belajar. Dan belajar itu banyak sekali metode dan juga tools-nya. Mungkin diawali dari Zoom pagi hari ini, tetapi tentu saja tidak berhenti dari Zoom pagi hari ini. Teman-teman harus tetap belajar, baca buku, ikut kelompok studi, ya ikut sekolah pasar modal. Kemudian juga tentu saja yang harus dilakukan adalah do it now ya, harus memulai dari sekarang, siapkan kompetensinya ya, dan Warren Buffett aja sampai menyesal ya. I was made my first investment at 11 and I was think my life up until then. Jadi umur 11 tahun aja dia nyesel ya, kenapa nggak dari umur 7 tahun. Jadi teman-teman punya modal yang lebih besar dari Pak Krisna dan juga saya dan juga Mas Ayudya, bukan masalah duitnya tapi masalah time horizon-nya, yaitu teman-teman masih muda, punya banyak waktu untuk mengembangkan aset, punya banyak waktu untuk belajar, punya banyak waktu untuk memahami reward dan risiko, dan kita semua berdoa semoga teman-teman dimudahkan dalam studi dan juga ikhtiarnya berkarir Amin. nanti Ya. ke depan ya. Untuk SPM Sekolah Pasar Modal, teman-teman bisa join di IDX_Semarang. Di situ sudah lengkap jadwalnya dan juga link untuk pendaftarannya ya. Untuk nanti teman-teman yang sudah mendapatkan top up bisa WA ya, ini sudah saya cantumkan ya nomor WA yang bisa dihubungi nanti. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi Pak Krisna, sehat selalu Bapak, dan juga Ya, Mas sama-sama. Aditya. Terima kasih atas insight-nya. Semoga dimudahkan ya, aktivitas ke depannya. Amin. Saya Amin. kembalikan ke Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Krisna, Pak Ayudya, Pak Fani telah menjadi narasumber pada pagi hari ini, sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung kita tutup saja acara hari ini. Dengan berakhir acara hari ini, atas nama PT Bursa Efek Indonesia dan APEI, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Kami mohon maaf apabila pelaksanaannya ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Reza, Pak Ida. Pak Ya, Nih, salam makasih sehat banyak. semua. Ya. Amin, amin. Sehat. Ya, amin.